heboh. Ya, seperti kita ketahui bersama, perseteruan panas antara aktris kontroversial Nikita Mirzani versus Reza Gladys belum juga usai sampai dengan saat ini terbaru ya, atau masih soal perkara hukumnya. Langkah Nikita untuk bertemu sang buah hati sepertinya gagal total setelah majelis hakim menolak proses penangguhan penahanannya. Dan agaknya hal ini pula yang lantas disambut senyum kemenangan oleh mantan rekannya Fitri Salhuteru. Lantas seperti apa respon pedas Fitri Salhuteru atas penangguhan penahanan Nikita yang ditolak? Adakah Fitri cukup bahagia mendengar hal ini? Dan lalu benarkah pula kini ia bisa tertawa lebih keras setelah Nikita terancam akan terus berada di tahanan sampai waktu yang belum ditentukan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Masih melanjutkan soal perkara hukum yang tengah membelit aktris kontroversial Nikita Mirzani yang dilaporkan oleh dokter sekaligus pemilik klinik kecantikan Reza Gladys. Nikita seperti diketahui saat ini masih berada di dalam tahanan setelah dalam persidangan kemarin atau dalam sidang yang digelar Kamis 4 September 2025. Lalu majelis hakim secara mengejutkan menjawab pertanyaan kuasa hukum Nikita soal penangguhan penahanan dengan jawaban yang sangat tidak diharapkannya didengar saat itu. Ya, majelis hakim setelah bermusyawarah dalam sidang yang seharusnya digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut, hakim menyatakan menolak permohonan Nikita, yang artinya ia harus tetap menjalani proses penahanan di balik jeruji besi. Hal ini tentu membuat harapannya untuk pulang ke rumah dan berkumpul dengan anak-anaknya pun pupus. Digantikan dengan kenyataan pahit bahwa ia tetap harus berada di rutan sampai waktu yang mungkin belum bisa ditentukan. Lantas berita itu pun seolah menjadi kabar bahagia bagi Fitri. Ditemui kemarin, seperti inilah respon Fitri dan juga pernyataannya soal penangguhan penahanan Nikita yang ditolak. Yang kedua yang mau kami sampaikan juga karena dikasih kesempatan bahwa terdakwa ini terkait dengan permohonan penangguhan yang beberapa minggu kemarin itu yang sampai saat ini belum mendapat konfirmasi dari majelis hakim yang mulia. Demikian yang mulia. Jadi begini terdakwanya penasihat hukum dan penuntut umum ya, setelah kita bermusyawarah dan tentunya kita nanti minta kepastian dari terdakwa. Kalau memang sakit ya ke dokter ya, kan ada dokter. Biar jelas ada hitam di atas putih. Kalau sehat ya dinyatakan sehat. Kalau sakit ada surat keterangan dokter ya begitu ya. Jadi untuk hari ini kita setelah musyawarah kita akan tunda ya. Dan terkait dengan penangguhan penahanan, majelis juga sudah bermusyawarah ya. Dan untuk sementara tetap terdakwa tetap berada dalam tahanan gitu ya. Mungkin mereka ini berpikir menunda-nunda untuk menghabiskan masa tahanan yang tadi kita bahas, Mr. Z. Mungkin menurut pembisik-pembisiknya ini kalau masa habis tahanan, sidangnya belum selesai, dia bebas gitu. Bingung juga saya sama taktik mereka ini. Tak jauh berbeda dengan respon Fitri, Nikita dalam persidangannya kemarin atau dalam sidang yang seharusnya digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli tersebut, memang tak seperti biasanya, tak tampil dengan ekspresi percaya dirinya dan senyum merekah yang biasanya selalu ia tampilkan.
Nikita hanya tampak pada sebuah layar plasma dengan kondisi yang lemah. Dan kepada majelis hakim, ia pun menceritakan kondisinya. Nikita mengaku tengah menderita sakit di bagian gigi. Dan menurutnya hal ini lantaran pecahnya mahkota pada giginya, yang menyebabkan kepalanya terasa berkunang-kunang. Lantas kembali diminta untuk merespons hal ini. Seperti inilah reaksi Fitri. Dan juga komentarnya mengenai Nikita yang mengaku sakit. Terdakwa itu kan pamer uang katanya. Untuk nunjukin ke aku kan. Untuk nunjukin ke aku. Kalian tag kejaksaan karena TPPU yang dituduhkan kepada terdakwa ini masih kurang 600 juta. Bisa jadi itu karena uangnya cash. Dari 2 miliar yang dikasih ke si terdakwa ini disetor ke bank 1,4 kan sebagai angsuran rumahnya. Berarti masih ada 600 juta yang hilang. Aku lupa tuh 600 apa 400 juta. Berarti itu tuh ternyata uang cash itu yang dibilang nggak ada itu ada dipamerin. Berarti ada di tangan dia. Dia pun harus ditangkap karena dia memamerkan hasil uang TPPU diduga ya. Karena masih selisih 600 juta. Terdakwa sehat hari ini. Mohon maaf izin yang mulia, Hakim, saya kurang sehat karena sakit gigi. Kalau saya pecah, Bisa mengikuti persidangan? saya agak keringetan Pak Hakim yang mulia dari kemarin. Jadi kita sampaikan kepada penuntut umum ya, bahwa terdakwa hari ini menyatakan lagi kurang sehat. Terkait kesehatan ini kan tentunya di rutan ada dokternya. Ada yang bisa dijelaskan oleh penuntut umum tentang kesehatan terdakwa? Apakah memang sakit atau bagaimana? Kan begitu. Lagian ya netizen, Nepos ini miris loh. Si terdakwa itu didukung dengan gerombolan halu, gerombolan teri halu ya. A1, A1, A1. Kalian tahu nggak paham A1 itu artinya apa? Berita atau informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mereka itu pertanggungjawabnya sama mulut gede aja, sama mulut gede. Semuanya isinya zong. Malu harusnya sebagai si terdakwa ini, nih kata Nepos ya, harusnya dia itu malu didukung sama orang-orang banyak cakap. Puas kalian, gak usah ngajarin Nepos ngebully atau apa. Nepos bales, paham nggak? Bales dengan memulai itu beda ya. Bales itu kata si terdakwa lebih kejam pembalasan itu. Makan. Setali tiga uang dengan Fitri Salhuteru. Sebelumnya, kuasa hukum Reza Gladys juga sempat memberikan pandangannya soal apa saja yang bisa membuat hakim menolak proses penangguhan penahanan. Hal ini menurutnya berkaitan dengan subjektivitas atau terkait soal tiga hal. Apakah terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Menurutnya, faktor penting yang kemungkinan membuat penangguhan penahanan Nikita ditolak adalah soal potensi mengulangi perbuatannya, menyaksikan betul jika selama persidangan Nikita melakukan hal-hal yang di luar batas. Menurutnya ada kemungkinan hakim berkesimpulan bahwa Nikita Mirzani berpotensi mengulangi perbuatan yang sama. Hal itu yang kemungkinan menjadi salah satu alasan hakim menolak permohonannya. Ya, kalau menurut pendapat kami, ada beberapa hal yang mengakibatkan majelis hakim itu menolak. Pertama, perbuatannya dalam proses persidangan. Ya, salah satunya tidak menghormati proses persidangan. Kemudian dilihat juga ya dengan persangkaan atau dakwaan pasal 27B ayat 2 yang terkait dengan Undang-Undang ITE yang berintegrasi dan beririsan dengan media sosial. Ya, kita lihat secara terang benderang bahwa akun Nikita Mirzani ini kan masih aktif, walaupun beberapa kali di dalam keterangan-keterangan dalam komentar dalam akun tersebut yang mengendalikan akun tersebut bukan Nikita Mirzani tetapi adminnya. Tetapi ini kan masih aktif. Ya, artinya mungkin pertimbangan dua hal ini sebagai syarat subjektivitas tidak mengulangi perbuatannya, sehingga mungkin ya itu menjadi sebuah pendapat atau pertimbangan dari hakim sehingga kemudian menolak permohonan penangguhannya.
Sementara itu, dalam persidangan Nikita versus Reza Gladys yang sudah berjalan lebih dari 6 bulan ini, dukungan publik pun seperti diketahui tak pernah surut. Banyak selebriti yang rutin hadir menyemangati kedua belah pihak. Salah satunya Emma Waroka yang tak pernah absen mendampingi Nikita di pengadilan. Lantas, seperti apa komentarnya mengenai sakitnya Nikita? Dan lalu benarkah pula Emma cukup beraksi keras terhadap proses penolakan penangguhan penahanan ini? Sidang itu kan penting sekali ya untuk bisa membela diri gitu. Ya harus konsentrasinya harus penuh, harus full, harus sehat. On point itu nggak akan bagus. bisa, mereka pernah sakit gigi. Aku aja sakit gigi kemarin tumbang, nggak bisa datang kan. Karena memang itu di dalam itu kan dia bilang ada pinir yang pecah juga di dalamnya, ada implannya. Aduh itu sakit sekali loh. Sakit sekali, udah nggak bisa ngapa-ngapain kalau gigi sih. Heboh respon pedas Fitri Salhuteru hingga pernyataan dari kuasa hukum Reza Gladys. Lantas, seperti apa analisis hukum dari Irjen Pol Ricky Sitohang? Apakah benar menurutnya hakim memiliki dasar kuat menolak proses penangguhan penahan Nikita? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Heboh soal proses penangguhan penahanan Nikita yang ditolak membuat Irjen Pol Ricky Sitohang angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa bukan hanya Nikita, siapapun yang tersandung perkara pidana dan harus ditahan, lumrah dan manusiawi bila meminta perlindungan hukum. Ia pun menambahkan soal alasan Nikita mengajukan penangguhan penahanan karena anak-anaknya juga dinilai wajar. Sebagai seorang ibu tunggal, kondisi itu juga menurutnya seharusnya bisa membuat hakim mempertimbangkan sisi kemanusiaannya, tetapi tentu tetap balik kembali kepada syarat yang tidak bisa diabaikan. Lantas inilah yang membuat Irjen menduga yang menjadi pertimbangan hakim menolak permohonan penangguhan penahanan Nikita. Seperti saya jelaskan terdahulu, bahwa bukan hanya Nikita, siapapun yang tersandera atau tersangkut suatu perkara pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan ditahan, lumrah dan manusiawi untuk meminta perlindungan hukum. Jadi jangan salah, perlindungan hukum itu bukan dilakukan kepada hanya si pelapor, terlapor juga perlu dilindungi juga sesuai dengan konstruksi hukumnya, sesuai dengan amal dan perbuatannya, di mana dia meminta perlindungan, disitulah hak-haknya yang perlu untuk kita lindungi, khususnya para penggawa-penggawa hukum ini. Namun dalam perjalanannya, walaupun saya sudah pernah sampaikan bahwa alasan Nikita untuk minta perlindungan hukum dan penangguhan penahanan, yaitu ya masalah keluarganya, dia single parent dan ada anaknya juga yang sedang bermasalah, sehingga wajar dan manusiawi seorang ibu rumah tangga yang tanpa ada pendamping mengkhawatirkan keberadaan daripada anak-anaknya. Itu lumrah. Jadi saya mohon juga kepada lawan-lawan daripada Nikita juga, jangan hanya berpikir sempit. Haknya juga perlu untuk dipertimbangkan, apalagi ibu-ibu gitu ya. Namun demikian ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memutuskan diterima atau tidak. Karena beberapa hal yang perlu dipertimbangkan saat itu sudah pernah saya sampaikan yaitu kalau dikabulkan tentunya akan dipertimbangkan dia tidak mengulangi perbuatannya, menghilangkan barang bukti. Itu kan beberapa pertimbangan itu harus menjadi acuan daripada pemutus, termasuk melarikan diri. Tak berhenti di situ, ia juga memberi peringatan keras kepada siapapun juga yang sedang bersidang untuk tak mempertontonkan keangkuhan dan arogansinya di ruang persidangan. Cara ini menurutnya tidak tepat, karena seharusnya yang dilakukan adalah debat hukum yang benar, tunjukkan bukti yang valid, hadirkan saksi ahli sebagai pendukung,
dan berikan argumentasi hukum yang kuat, sehingga hal ini bisa menjadi penilaian untuk hakim, apakah pelapor maupun terlapor salah di mata hukum. Mungkin bisa jadi. Maka saya bilang, pada saat di arena persidangan, ingat baik-baik, JPU dan hakim adalah orang-orang yang menentukan sanksi hukum yang diberikan kepada seorang terdakwa. Jadi jangan membuat terjadi friksi antara baik ke JPU apalagi ke majelis hakim. Kan pernah saya sudah berikan penjelasan kepada media yang tadinya mungkin bisa dia tuntut 5 tahun karena adanya suatu friksi tadi bisa jadi 10 tahun sesuai dengan maksimal tuntutannya. Demikian juga hakim. Ini pelajaran buat para terdakwa yang sedang didudukan sebagai pesakitan. Jangan pertontonkan keangkuhan kita, jangan kita pertontonkan arogansi kita. Tapi ayo kita debat hukum yang benar, buktikan di pengadilan kau punya ahli, punya saksi, punya bukti yang bisa menganulir atau mengamputasi dakwaan yang diberikan oleh JPU tersebut. Dan dengan argumentasi hukum ini mungkin ada penilaian nanti daripada pihak majelis hakim, layak atau dikurangi atau mungkin bisa frisbak. Tidak menutup kemungkinan. Di sisi lain, sidang demi sidang yang dilakukan Nikita Mirzani memang selalu menyisakan drama. Mulai dari alasan sakit gigi, penolakan penangguhan penahanan, hingga komentar pedas dari sahabat yang kini berbalik arah. Namun sebelumnya, persidangan juga sempat menghadirkan sosok Melvina, pemilik skincare yang mengaku turut sempat mengalami dugaan pemerasan dari Nikita. Lantas, seperti apa kisah lengkapnya? Dan bagaimana sang kuasa hukum merespons pengakuan yang diberikan kliennya? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Dalam persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys yang digelar pada Kamis 28 Agustus 2025 lalu. Seperti diketahui juga menghadirkan sosok Melvina Husyanti, pemilik skincare yang juga mengaku sempat akan menjadi korban dugaan pemerasan oleh Nikita. Dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Melvina menceritakan banyak hal, termasuk soal ia yang menyebut Nikita sempat menyarankan dirinya untuk menjual mobil demi memenuhi permintaan uang tersebut. Dan lantas apa kata kuasa hukum Melvina, Tony RM? Usai kliennya memberikan kesaksian, benarkah ia mengungkapkan rasa leganya pasca memberikan kesaksian? Oke, yang pasti klien saya, Ibu Melvin, setelah memberikan kesaksian itu sudah merasa lega. Tidak punya hutang, tidak punya beban, ya, tidak khawatir dijemput paksa. Kan banyak yang berpendapat kan gitu. Ada yang memberitahu nanti kalau tidak hadir kan gitu, nanti bisa dijemput paksa kan gitu. Maka setelah hadir itu ya sudah, kewajibannya sebagai saksi sudah ditunaikan. Itu. Dan Ibu Melvin juga menyampaikan sama seperti yang waktu teman-teman tanya waktu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa ia menyampaikan apa yang ia dengar, apa yang ia alami, apa yang ia lihat sendiri sebagai saksi. Nah, di luar yang dia tahu ya dia tidak bisa jawab kan gitu. Nah, kemudian bisa saya ulangi lagi ya, bisa saya tegaskan lagi, untuk perkara dugaan pemerasan dan pengancaman dengan terdakwa Nikita Mirzani, Ibu Melvin itu tidak tahu menahu. Artinya
kapan merasnya, bagaimana cara memerasnya, siapa yang dihubungi, kan itu, bagaimana mengancamnya dan seterusnya, kan tidak tahu. Itu ya maksudnya. Jadi tidak tahu dia, kan. Nah, tahunya itu ya dapat cerita dari pelapor bersama suaminya, Reja Gladys bersama suaminya, bahwa ia ya telah melaporkan Nikita Mirzani saat itu, ya. Jadi pelapor Reja Gladys dan suaminya itu menemui klien saya Ibu Melvin ya di Palembang, ya, bercerita bahwa dia menjadi korban pemerasan dan sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya. Namun karena pelapor juga mengetahui bahwa klien saya itu pernah mengalami mau dicoba diperas, kan itu tahu, sehingga karena mengalami hal serupa ya dicoba diperas, kan itu, namun belum menjadi korban, belum menyerahkan uang, maka pelapor meminta klien saya agar menjadi saksi atas pengalamannya yang dicoba untuk diperas itu. Nah, mungkin bisa saja ya kalau penyidik mencari orang, kan penyidik biasanya dalam menangani perkara itu kalau untuk menguatkan biasanya mencari korban lagi, ada lagi nggak di korbannya, kan itu. Nah, kebetulan Ibu Melvin ini ya memang belum bisa dikatakan korban karena belum mengeluarkan uang, tetapi karena dilakukan oleh orang yang sama ya, maka mungkin bisa saja penyidik setelah mengetahui hal itu kemudian meminta Ibu Melvin ya, untuk dimintai keterangannya sebagai saksi atas tindakan dari terlapor yang sebelumnya sudah dilaporkan oleh Reja Gladys. Nah, akhirnya karena memang situasinya juga penyidik yang memintai keterangan, ya sudah, akhirnya klien saya maulah untuk di BAP dan akhirnya sampailah kemudian bersaksi di persidangan. Nah, jadi kesimpulannya benar-benar tidak tahu ya kejadian pemerasan yang terjadi pada Reja Gladys itu, tetapi tahunya itu dari cerita Reja Gladys. Demikian, pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan. Hari ini pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan. Terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih.